Oke, baik. Saya lanjut. Nah, kemudian di stasiun ke-6, itu lokasinya di belakang gedung E, di Laboratorium Kebumian Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo. Nah, waktu pengambilan gambarnya itu pada hari Rabu juga, 5 November tahun 2025, pada pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Nah, cuacanya juga saat itu cerah. Nah, kemudian dimensinya panjangnya 35 cm, lebarnya 35 cm, dan tebalnya kurang lebih 25 cm. Nah, kemudian litologinya, deskripsi dari litologi, warna lapuk itu abu-abu gelap, warna segarnya coklat, dengan struktur laminasi halus. Nah, ada kesan struktur laminasi halus di mana perlapisannya itu kurang dari 1 cm. Kemudian tekstur. Nah, tekstur di sini mulai dari sortasi, well sorted atau terpilah baik, kemudian kemasnya tertutup. Ya. Kemudian porositasnya tinggi. Kenapa? Karena porinya itu sangat banyak. Perbandingan antar volume porinya dengan volume batuan keseluruhan itu sangat besar. Kemudian permeabilitasnya juga tinggi. Kemudian butiran itu tidak ada. Lumpur itu ada, di mana persentasenya itu lebih dari 10%. Ya, sangat banyak lumpurnya. Kemudian komposisi butirannya itu tidak ada skeletal grain dan juga tentunya didukung oleh non-skeletal grain. Komposisi mineralnya itu terdiri dari kalsit 45%, aragonit 20%, dan kaolinitnya atau mineral lempungnya 35%. Berdasarkan klasifikasi Dunham tahun 1962, batuan ini memiliki nama batu gamping mudstone. Nah, gamping mudstone itu jenis batuan sedimen karbonat yang memiliki matriks berbutir halus, seperti lumpur, yang tersusun dari mineral kalsit dan sebagian besar terdiri dari fosil atau fragmen organisme halus. Ya, itu berasal dari pengendapan material organik dan sedimen di lingkungan laut yang tenang. Kemudian mengalami proses litifikasi menjadi batuan. Kemudian pada stasiun ke-7 itu lokasinya di samping gedung E, ya, Laboratorium Kebumian Fakultas MIPA. Kemudian waktu pengambilan gambarnya itu pada hari Rabu 5 November tahun 2025 pada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah berawan, kemudian dimensinya dapat dibaca. Kemudian litologinya juga warna lampunya coklat, ya, ada kesan kecoklatan. Kemudian warna segarnya tentunya hijau. Kemudian strukturnya masif. Ini merupakan jenis batuan beku dengan struktur masif. Dan teksturnya itu granularitasnya itu vaneritik, di mana kristalnya ya dapat dilihat atau diidentifikasi secara kasat mata. Kristalinitasnya hipokristalin, berbeda dengan yang tadi. Ini hipokristalin, di mana kristalnya itu disusun oleh massa kristal dan gelas, tapi massa kristalnya lebih banyak. Kemudian bentuk kristalnya subhedral dan relasinya hipidiomorfik. Komposisi mineralnya itu kurang terdiri dari 30% hornblende, 50% olivin, dan 20% pyroxene. Berdasarkan klasifikasi Staycation tahun 1976, batu ini tuh namanya Harzburgite. Nah, Harzburgite itu adalah batuan beku ultramafic yang terbentuk dari pendinginan magma di bagian atas mantel bumi. Itu dia terbentuk karena proses pendinginan magmatik yang menghasilkan dominasi mineral olivin dan ortopyroxene. Biasanya ditemukan di area ophiolite, ya, di mana terjadi proses konvergen tabrakan antar benua dan samudra. Kemudian pada stasiun 8, itu lokasinya di belakang laboratorium farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Waktu pengambilan gambarnya juga hari Rabu. Kemudian cuacanya juga cerah saat itu. Kemudian dimensinya ya bisa dibaca, litologinya juga memiliki warna lapuk coklat, warna segarnya itu abu-abu dengan struktur yang masif. Teksturnya mengikuti deskripsi batuan sedimen,
Ya, bisa dibaca juga komposisi mineralnya itu terdiri atas kalsit, di mana diindikasikan dengan saat dideteksi HCl yaitu bereaksi. Kemudian juga ada dolomit, itu kawannya kalsit, mineral-mineral karbonatan, dan juga mika. Kemudian berdasarkan klasifikasi Grabau dari ukuran butir, ini nama batunya itu kalkarenit. Nah, bisa dibaca untuk genesanya atau bagaimana asal dan proses terbentuknya. Kemudian pada stasiun 9 itu lokasinya di samping laboratorium kebumian Fakultas MIPA Universitas Halluoleo. Lokasi pengambilan sampelnya itu di Tirauta, ya, daerah Tirauta, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Waktunya itu pada waktu pengambilan gambarnya ini ya sudah beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, itu pada hari Rabu 5 November tahun 2025 pukul 16.02 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya saat itu cerah, dimensinya panjangnya ini kurang lebih 84 cm, lebarnya 42 cm, dan tebalnya kurang lebih 33 cm. Nah, warna lapungnya bisa dilihat, ya coklat, segarnya itu abu-abu, ya, struktur homeoblastik berupa lepidoblastik, di mana memperlihatkan kesan yang menjarum, mipih dan menjarum. Kemudian teksturnya itu foliasi, adanya pensejajaran mineral berupa sekistose. Kemudian komposisi mineralnya itu terdiri atas muskovit mika, ada kuarsa. Nah, muskovit mika itu diindikasikan dengan adanya kesan sutra atau mengkilap pada batuan ketika dikenai cahaya. Kemudian ada juga kuarsa, ada juga kaolinit di permukaan ini yang berwarna coklat, dan juga ada biotit. Nah, berdasarkan klasifikasi Travis 1955, ini bernama batu ini itu adalah batu sekis muskovit karena didominasi oleh mineral muskovit mika. Nah, genesanya bisa dibaca batu muskovit mika ini hasil metamorfisme dari batuan sedimen seperti serpi, juga batu lumpur atau lempung yang mengalami tekanan dan panas yang ekstrim. Kemudian proses metamorfisme ini akan mengubah mineral lempung di dalam batuan sedimen menjadi mineral metamorfik yang pipis seperti muskovit, biotit, dan juga klorit. Kemudian di stasiun terakhir, lokasinya di Torobulu, Konawe Selatan. Waktu pengambilan gambarnya ini itu pada 20 Desember tahun 2024, mana cuacanya saat itu cerah. Nah, dimensinya lebarnya ini lebar singkapan ini kurang lebih 10 meter, tingginya kurang lebih 4 meter. Nah, litologinya itu warna lapuknya itu coklat gelap dan warna segarnya itu coklat terang. Strukturnya itu laminasi halus, di mana kesannya di permukaan itu memperlihatkan adanya perlapisan kurang dari 1 cm. Kemudian teksturnya ya seperti biasa, deskripsi batuan sedimen dari ukuran butir, bentuk, sortasi, kemas, porositas, dan permeabilitas. Kemudian komposisi mineralnya itu terdiri atas kalsit, ya, bereaksi dengan HCl, di mana kemudian ada kaolinit, mineral lempung, dan juga ada kalium feldspar. Kemudian berdasarkan klasifikasi Kusuma Dinata tahun 1980, ini batunya itu adalah napal. Ya, batu napal itu adalah batuan sedimen yang terbentuk di lautan terbuka, akumulasinya dari sisa-sisa organisme laut. Nah, ini proses sedimentasinya itu berupa sedimentasi kimiawi, ya, hasil akumulasi sisa-sisa organisme dan juga yang bercampur dengan sedimen lain seperti lempung dan juga pasir, di mana setelah mengalami proses diagenesis biasanya sering ditemukan dalam formasi geologi yang mengandung minyak bumi. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan dari tugas teknologi informasi yang menyajikan 10 data litologi dan juga singkapan.
Sekian dari kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.